warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alaihi an yakuna aliman walakin la kullu alimin la yasluhu lil khilafah wa inni ubayyinu laka ba'd alamatihi ala sabilil ijmal hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun. Wa syaratu syekh, dan syarat seorang syekh atau guru, ya, yang kemarin kita telah bicara bahwa seorang guru dalam berdakwah itu istilahnya serupa dengan fi'lal fallah, serupa dengan perbuatan seorang petani. Jadi makna daripada pendidikan, makna daripada dakwah itu serupa dengan seorang petani yang mana allazi yaqla'u syauq, yang tugas petani itu adalah mencabut duri, kemudian wa yukhrujun nabatatil ajnabiyyah, dan menghilangkan tumbuhan pengganggu supaya hasilnya bagus. Tugas seorang guru. Nah, kita masuk kepada apa sih syarat seorang syekh itu, syarat guru itu. Karena kalau kita bicara seorang guru, maka tentu dia adalah pengganti Rasulullah, ya. Karena Rasul itu adalah merupakan utusan Allah yang diutus untuk menjadi pembimbing. Li'anna Allah arsala li'ibadi rasulan lil irsyad, bahwasanya Allah mengutus untuk hambanya Rasul lil irsyad, untuk membimbing. Maka syarat seorang guru itu adalah allazi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillahi salawatullah wassalamu, yang layak, yasluh, yang pantas, yang pas, yang cocok, ayyakuna naiban, untuk menjadi pengganti li Rasulillahi salawatullah, Rasulullah salawatullah wassalamu. Jadi syarat seorang guru yang pantas menggantikan Rasulullah dalam membimbing umat ini, ayyakuna aliman, maka adalah orang itu alim. Jadi syaratnya itu alim, punya pengetahuan, punya ilmu. Ini syaratnya. Jadi guru nggak bisa sembarangan, harus alim. Maka itulah Bapak Ibu, penting sebetulnya ilmu. Ada teman-teman yang jago dakwah, retorikanya hebat, pidato mantap, tapi ilmunya nggak ada. Kan banyak gitu, ya. Maka yang pertama itu alim. Namun tetapi la kullu alimin, tidaklah setiap orang alim itu yasluhu lil khilafah, cocok jadi khilafah, pengganti. Artinya gini, syarat yang pertama alim, tapi tidak semua orang alim itu juga pas. Ada syarat tambahan lain. Alim itu syarat, tapi tidak semua yang alim itu bisa menjadi pengganti nabi. Enggak semua bisa, ya.
Maka wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi, dan sungguh aku akan menjelaskan kepada engkau ba'da alamati, sebagian alamat-alamat atau tandanya, ala sabilil ijmal, atas jalan yang umum, secara umum atau global, hatta la yadda'iya kullu ahadin annahum rasyudun, hingga tidaklah semua orang layak mengklaim, mengaku bahwa dia adalah mursyid. Tahu mursyid Bapak Ibu? Yang membimbing itu mursyid. Nabi kita juga mursyid ya. Kita jangan anti dengan istilah mursyid, karena mursyid itu sebetulnya dari kata arsyada, yursyadu irsyadan, yaitu yang membimbing. Nama pembimbingnya namanya mursyid ya. Dan Nabi juga diutus sebagai mursyid untuk umat ini ya. Dan sepeninggal Nabi, jadi ketika Nabi sudah wafat, tidak ada lagi Nabi, fa idza tahalla sallallahu alaihi wasallam faqad khallafal khulafa ar-rasyidin, maka diganti dengan pengganti yang membimbing lagi, khulafa ar-rasyidin. Siapa dia? Sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, fi makanih, di tempatnya, hatta yursidu ilallahi ta'ala, hingga terbimbinglah mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, maka enggak semua bisa menjadi pembimbing. Jadi enggak gampang Pak ya. Apa sih yang membimbing kita? Yang kita cari itu adalah guru yang membimbing kita. Bukan sekedar hanya istilahnya kehulu kehilir ceramah tapi tidak terbina. Tidak hanya itu. Jadi dakwah itu pembinaan sebetulnya. Ya. Jadi seperti serupa petani tadi. Betul-betul diolahnya, betul-betul dicabutinya, jikalau ada tumbuhannya mengganggu diambilnya, dibuangnya supaya hasilnya bagus, itu dakwah. Ya, jadi terus pembinaan. Fanaqul, maka kami katakan, may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Nah, selain alim, maka guru itu juga adalah orang yang may yu'ridu, berpaling dia daripada hubbid dunya wa hubbil jah, cinta dunia dan cinta kepada kemuliaan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ternyata ini yang agak susah Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kecintaan kita kepada dunia, di sini ada nih, saya ketemu beberapa hadis bahwa kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada harta, jadi hubbud dunia itu adalah ra'su kulli khati'ah, itu adalah otak dari segala bentuk keburukan. Jadi cinta dunia ini menjadi otaknya Pak, yang merusak semuanya karena kita cinta dunia. Maka Nabi juga bersabda, hubbul mali wal jah, cinta kepada harta dan cinta kepada kemuliaan, yumbitanin nifaq, itu akan melahirkan, menumbuhkan sifat munafik fil qalbi, dalam hati. Ini agak berat di sini Pak ya. Bahwa yang pertama alim, kemudian dia memiliki syarat bahwa dia itu membelakangi atau dia tidak menolak atau tidak mengikuti kepada kecintaan kepada dunia. Jadi yu'rid itu berpaling dia daripada cinta dunia. Ini agak susah ya. Karena siapa saya nggak suka dengan dunia Pak? Dunia ya. Maka disitulah kemudian yang dikontrol Pak. Ya. Ada kadang-kadang kalau udah tenar banget gitu loh. Kalau jamaahnya dikit dia nggak mau. Kalau diundang maunya dijemput. Datang ganti-ganti Alphard, Mercy, BMW. Padahal di tengah masyarakat yang jamaahnya itu kelas ya menengah ke bawah. Ini yang kadang-kadang menjadi merusak. Nah, ketika seorang guru itu dia cinta kepada dunia dan cinta kepada pangkat kehormatan,
justru kata Nabi yumbitanin nifaq, melahirkan sifat munafik. Karena cinta harta, cinta jabatan, cinta pangkat, cinta kehormatan. Tadi yang saya sebut kemarin, ada orang yang ngaji ilmu yang sejatinya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan nilai dari Allah, tetapi justru sebaliknya adalah liyusiba bihi aradam minad dunia, untuk mengumpulkan dunia. Atau di hadis lain disebutkan justru dia itu mencari ilmu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk supaya liyujariya bihil ulama, untuk berdebat, mendebat ulama, kemudian merendahkan orang yang dianggap bodoh dan mengajak manusia hanya untuk kepada dia. Nah ini nih, sehingga kemudian timbul sifat nifak yang ada. Jadi supaya jamaah tambah orang suka ngundang dia, kadang-kadang bikin yang disukai oleh jamaah. Kalau jamaahnya suka yang lucu-lucu, dia kemudian melucu. Kalau jamaahnya suka yang pindah karas, yang pindah sikut kanan sikut kiri, maka dia kemudian menampilkan yang keras-keras supaya disukai oleh jamaahnya. Nah ini yang kemudian menimbulkan sifat nifak. Nah lalu Nabi menyebutkan sifat nifak pada hati ini kama yumbitul ma'ul baqal, sebagaimana terbitnya air, ya, terbitnya air di tengah ma'ul baqal. Baqal itu lumut, ya. Jadi air yang menimbulkan lumut gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka syaratnya alim, kemudian dia menghindari, berpaling dari sifat cinta dunia dan cinta kemuliaan. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin tasalsalu mutatabi'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, dan adalah sungguh mengikut dia kepada guru yang basir. Basir itu mata hatinya itu tajam, Pak. Jadi gini ya, kalau kita sudah berguru kemudian ada hubungan secara rohani, itu antara anak dan abah, antara anak dan orang tua. Ketika terjalin hubungan antara anak dan orang tua, itu kadang-kadang hubungan batin anak sama orang tua sama anak itu akan tersambung. Sehingga jangan heran kadang-kadang apa yang dirasakan oleh anak dirasa oleh orang tua kita. Itu namanya basir, ya, ketajaman. Yang kemudian tersambung kepada ila sayyidil mursalin. Jadi ilmunya juga tersambung kepada tasalsalu, tersambung mutaba'atuhu, mengikut dia ila sayyidil mursalin, kepada penghulu dari segala rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kada muhsinan riyadatan nafsihi, dan adalah kemudian muhsinan, menjadi baik, muhsin, riyadatan nafsihi, dengan melatih jiwanya. Gimana? Biqillatil akal, sedikit makan. Biqillatil akal, sedikit makan. Wal qaul, sedikit bicara. Jadi guru itu, yang disebut guru itu adalah dia tidak banyak makan, sedikit bicara. Jauh dari dunia yang saat ini. Apalagi yang sampai makan-makan di warung kemudian diposting. Naudzubillah, Pak. Antum yang memposting makan di WA, di grup di Facebook, di Instagram, itu dosa, Pak, ya. Kenapa? Ada kita masak, kemudian tercium baunya oleh tetangga saja, maka Nabi perintahkan perbanyak itu kuahnya. Apalagi kita memposting tuh makanan, orang lihat, Pak.
tercium baunya saja oleh tetangga kita, banyakin kuahnya. Kalau kita nggak ngasih lauknya, nggak ngasih dagingnya, kasih kuahnya paling tidak. Ini enggak diposting. Habis kajian singgah dulu makanan dulu, Pak. Saya kadang-kadang di hati ini, ya Allah, ini kok kayak gini. Sambil makan-makan diposting. Yang mudahan ustadznya nggak tahu bahwa diposting. Kalau dia tahu mestinya ditegur kan, jangan diposting. Ya, kan kadang-kadang ada tuh saya lihat, ya kadang bubuhan kita juga yang kayak gitu, diposting misalnya. Nah, itu yang saya katakan tadi, jauh lalu dengan sifat-sifat guru, karena guru itu sebetulnya dia sedikit makan dan sedikit berbicara. Wa naum, sedikit tidur, wa kasratis sholawah, tetapi memperbanyak sholawat, wassadaqah, memperbanyak sedekah, wasaum, dan memperbanyak puasa. Wa kana bimutaba'atihi dzalika syekhul basir, dan adalah mengikut dia yang demikian kepada syekh yang memiliki ketajaman hati. Tadi saya katakan gimana sih bisa menajamkan hati, karena ada hubungan. Kita membina murid kita, kadang-kadang tahu ya secara psikologi bagaimana keadaan murid kita. Ya. Saya ingat dulu ya, ketika saya ngaji dulu masih kecil ya, saya masih kecil ikut dengan bapak saya ngaji di Allahyarham Kiai Jarafi Hamdi itu ya. Beliau tuh kadang-kadang tahu, Pak, kelakuan muridnya tuh tahu beliau. Kenapa? Kan dibina oleh beliau. Sama dengan bapak kita kepada anaknya, kadang-kadang tahu bahwa anaknya melakukan ini tahu bapak kita. Nah, itu yang saya katakan, kenapa? Karena ada hubungan secara batin. Sehingga kemudian guru yang seperti ini ja'ilan, menjadikan muhasinal akhlak, akhlaknya bagus, lahu, baginya. Seperti apa? Kas-sabar, menjadikan orang itu sabar, wassalah, salat, wasyukur, bersyukur, watawakul, bertawakul. Jadi bukan tawakal, sebut tawakul. Ya. Ukila, tawakul, bersandar. Wal yakin, yakin. Wal qanaah, selalu merasa cukup, qanaah. Wa tuma'ninatin nafas, tenang. Jadi tuma'ninatin nafas, jiwanya tenang. Wal hilm, hilm itu lapang. Nabi Ismail itu dikatakan halim, bi gulamin halim, ya, anak yang lapang. Wa tawadu, tawadu, orang yang rendah hati, tidak sombong. Jadi tidak pernah menyombongkan. Semakin beliau tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya, tidak sombong. Wal alim, semakin cerdas. Wasidq, jujur. Wal haya, pemalu. Jadi guru ini pemalu. Wal wafa, wafa itu menepati janji, tepat janji, ya. Jadi kalau misalnya terjanji, ya didatangin, ya. Dan tidak pernah mengingkari janji. Yang mana duluan itu yang didatangin duluan. Wasukun, tenang dalam keadaan apapun yang dihadapkan kepada dia, kondisi bagaimanapun dia tenang. Wa ta'anni wa amsalihha, dan sifat-sifat baik yang semisalnya. Fahuwa, dan dia ini adalah idan nurum min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu lil iktida'i bihna. Maka dia itulah idan nurum min anwarin, cahaya daripada cahaya, minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu lihat, apa yang dimaksudkan dengan cahaya di sini? Islam itu cahaya, Pak. Ya. Al-Quran itu cahaya.
tersebut dengan nur. Tauhid itu cahaya. Cahaya itu sesuatu yang nampak jelas. Kebalikannya, kezaliman itu kegelapan. Musyrik itu gelap, ya. Segala macam kejahatan itu gelap. Maka ini maksudkan di sini bahwasanya inilah yang menjadi cahaya daripada cahaya Nabi SAW. Yasluhu lil iktida'i bih, yang layak untuk kita ikuti dia. Siapa yang dimaksudkan? Guru yang tadi. Yang bagaimana? Guru yang dia alim dan dia meninggalkan daripada kecintaan kepada dunia, dan dia juga meninggalkan kecintaan kepada pangkat, jabatan, kemuliaan. Kan kadang-kadang ada yang kita itu masih dalam kemelekatan bahasa kita, ya. Jadi istilah bahasa sekarang itu kemelekatan itu merasa diri lebih, ya. Itu yang kemarin saya katakan. Inilah kondisinya yang terjadi pada kita ketika kita merasa diri paling baik. Maka saya selalu bilang gini, menjadi soleh itu baik, tapi menjadi merasa paling soleh itu nggak baik. Menjadi benar itu bagus, tapi merasa paling benar itu nggak bagus. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fahuwa idza nuru min anwar Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah menjadi cahaya di antara cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pantas kita ikuti dia. Siapa? Guru yang tadi. Yang dia jauh daripada kecintaan kepada dunia. Dia tidak tertarik pada, dia tetap hidup di dunia, dia tetap mencari nafkah, tetapi dia tidak berlebih dalam kehidupan di dunia. Ya. Orang menghormati dia, alhamdulillah. Orang nggak menghormati dia nggak apa-apa. Orang ngundang dia, dia datang. Orang nggak ngundang dia nggak apa-apa. Nggak ada sedikit pun kecewa. Ini yang kalau dalam bahasa kita sering menyebut sebagai wali. Jadi wali itu apa sih? Orang selalu bilang wali itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau saya cuma satu aja. Ketika Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu wali. Jadi kalau ada orang mengatakan ada tingkatan dari aktab, abdal, kutub, badal, gaus dan sebagainya, saya nggak ketemu dalil itu. Ya. Apalagi wali yang sampai majdzub. Tahu majdzub, Pak? Majdzub tahu? Majdzub itu nang kada berbaju lagi itu, Pak, majdzub. Telanjang. Diangkat akalnya, gila istilahnya, Pak, ya. Ya nyata ya, wali kada berakal kan sidin. Jadi kalau mau jadi wali gampang, Pak. Mau, Pak, jadi wali? Telanjang tengah jalan jadi wali kan. Ini kan wali banyak ya, ada wali kota, ada wali kelas, ada wali murid, ada wali nikah, wali kan macam-macam. Tapi wali yang dimaksudkan oleh Allah adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Jelas ya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Enggak ada rasa takut. Apa yang ditakutin? Persoalan masa depan Allah yang jamin, Pak. Kayak apa lah anakku kena nih, sekolah di mana anakku, kan mulai penerimaan nih, ya. Mau masuk sekolah favorit kadang-kadang supaya dekat karena sistem zona, maka berdahulu ma'akal. Gimana caranya? Pindah kartu keluarga misalnya kan gitu ya. Dia nggak ada rasa takut, ya. Busiah karena aku mati, anakku makan apa? Nggak ada pikir dia gitu. Lulus juga kah anakku sekolah? Enggak pikir dia ke sana. Kenapa? Yang dia yakin bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqu, Allah yang jamin tuh rezeki, Pak. Ya. Coba bayangkan. Kita kalau melihat, Pak, ya, binatang melata atau seekor yang kecil aja, taruhlah misalnya cicak aja, cicak, Pak. Lalat, cicak, nyamuk. Cicak itu yang datang makanannya, Pak. Coba lihat, makan makanannya. Nyamuk kan? Yang datang apa? Nyamuk. Nyamuk terbang, dia yang datang. Ditangkap oleh cicak kan gitu. Apalagi manusia. Maka bagi seorang yang dikatakan kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, enggak sedih.
Nggak sedih ini nggak apa gini dia mendapatkan nikmat alhamdulillah, mendapatkan musibah innalillah. Itu makanya nanti Al-Ghazali ketika berbicara tentang persoalan apa istilahnya ya, kalau kita kadang-kadang gini Pak ya, anti banget kalau bicara tasawuf tuh. Padahal kalimat tasawuf itu dalam Al-Ghazali menyebutkan gini, al-istiqamatu ma'allahi ta'ala, itu tasawuf kata beliau. Beliau mendefinisikan tasawuf itu sangat ringkas sekali. Apa kata beliau? Al-istiqamatu ma'allahi ta'ala, istiqamah dengan Allah itu tasawuf. Jadi bukan yang dalam artian orang bertasawuf itu bisa terbang kemudian bisa berjalan di air, enggak. Atau kemudian melakukan hal-hal yang aneh, tidak. Al-Ghazali ketika berbicara tentang anna tasawuf, bahwa tasawuf khaslatan ada dua kata beliau. Yang pertama istiqamatu ma'allahi ta'ala, istiqamah konsisten. Istiqamah itu kan konsisten. Yang kedua apa? Wasukunu 'anil khalq, tenang. Itu tasawuf. Orang mau menghina dia, mau mencaci dia, mau maki dia, enggak pengaruh bagi dia. Kenapa? Jiwanya tenang. Ada yang menghina, enggak apa-apa. Nabi dulu dihina Pak ya. Apa yang dikatakan? Nabi dikatakan putus nasabnya. Itu kan yang kemarin kita ni akahwal abtar, yang membencimu itu wahai Muhammad, dia yang akan putus. Enggak usah ribut ya. Ada yang mengatakan putus nasab, enggak usah kita ribut kan gitu. Ya biar aja kata Nabi orang mengatakan nasabku putus. Yang penting apa? Salat dan kurban tetap jalan. Maka ketika salat dan kurban itu dijalankan, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang membencimu itu hai Muhammad, yang mengatakan kau itu putus, dia yang akan putus. Kan selesai. Kan lagi ramai nih, lagi viral persoalan nasab yang putus-putus itu ya. Ada yang emosi gitu ya, marah betul, meledak emosinya. Enggak usah meledak, enggak usah marah kita. Kalau memang kita benar, ya kita insya Allah akan benar. Enggak usah kita bantah, enggak usah kita ini. Kalau memang ada tesis yang kebetulan itu ternyata ilmiah, bantah secara ilmiah, kan selesai. Enggak usah dengan emosi. Kalau kita membantah dengan cara emosi, justru kan terjadi apa? Semakin terjadi kisruh di antara sesama kita, karena ada yang mengadu domba sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Ghazali cuma menyebutkan ya istiqomah, kemudian tenang kata beliau. Nah, sehingga kemudian ya yang pertama tadi la khaufun wala hum yahzanun, tidak pernah sedih, enggak pernah sedih. Nah, yang paling utama alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Itu yang paling utama. Nah, baik, kembali tadi bahwa dialah cahaya di antara cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasluhu lil iktida'i bih, yang pantas untuk kita ikuti. Namun, ada namun, walakinna wujuda mislihi nadirun, tetapi wujuda mislih, keberadaan guru yang seperti ini, nadirun, langka Pak. Guru yang alim, yang tidak cinta dunia, tidak cinta harta, tidak cinta pangkat, tidak cinta jabatan, tidak minta dipuji, tidak suka dipuji, dan dicela juga tidak mengapa bagi dia, yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat siddiq, haya, wafa, waqar, dan sebagainya. Kemudian ilmunya bersambung. Itu kata Al-Ghazali keberadaannya nadirun, langka, susah ditemukan, karena diam, jarang kelihatan. Karena Al-Ghazali pernah bertemu guru seperti ini Pak. Masih ingat cerita Syaqiq Al-Balkhi, guru yang merupakan tukang sol sepatu, tukang sol sepatu Pak, itu guru Al-Ghazali dulu ya. Maka kata beliau, a'azu minal kibritil ahmar, nah kelangkaannya itu semisal minal kibritil ahmar. Ahmar itu apa istilahnya, merah ya, belerang merah, susah dicari.
Maka kata beliau, waman sa'adathu sa'adatu, maka barang siapa yang berjumpa dengan dia, berbahagialah. Fawajada syekh, ketika dia mendapatkan guru, kama dzakarnahu, yang kami sebutkan tadi. Ya. Berbahagialah bila kita berjumpa guru yang kita sebutkan tadi. Wa qabilahu syekh, dan dia menerima kita. Maka ketika kita berjumpa guru yang seperti ini, ada nggak ada, tapi sangat langka. Maka yang bagi ayah tarimahu zahiran wa batinan, maka bila mana kita berjumpa guru yang seperti ini, seyogianya kita muliakan dia secara zahir dan secara batin. Ada Pak, ada. Di kampung-kampung masih banyak. Ada kiai ngajar ngaji pakai sepeda. Itu jangan dikira biasa Pak. Boleh jadi dia sekolahnya nggak tinggi, tapi ilmunya, ketawaduannya, kerendahan hatinya, ketenangan jiwanya, istiqomahnya, itu hati-hati loh kita. Jangan berani-berani kita mendebat beliau, ya. Nah, yang seperti itu, ya, mestinya kita muliakan secara zahir dan batin. Amma ihtiramu zahir, adapun memuliakan secara zahir, fahuwa, maka dia adalah alla yujadilahu, janganlah kalian mendebat dia, jangan mendebat beliau, karena guru itu juga adalah orang tua kita. Wala yastaghila bil ihtijaji ma'ahu, dan jangan sibuk dengan berargumentasi, berhujjah bersama beliau fi kulli mas'alah, pada setiap persoalan. Bapak Ibu, gini, ini yang penyakit kita kadang-kadang kalau udah merasa pintar, pulang dari Timur Tengah, entah di Madinah, entah di Mesir, entah di mana, atau sekolah di luar, di Jogja atau di mana, kemudian sekolah S2, S3, pulang ketemu guru ngaji kita, ternyata ada yang kita berbeda paham dengan beliau, kita salahkan beliau. Maka di situ yang saya bilang adab itu jauh di atas ilmu Pak. Bapak Ibu masih ingat cerita cucunya Rasulullah Hasan Husain? Ada seorang kakek tua wudhunya salah Pak. Gimana cara negurnya? Ada adab. Maka begitulah sebetulnya kita kepada guru kita, supaya kita itu memuliakan dia secara zahir adalah jangan mendebat beliau, jangan mendebat hanya karena beliau cuma guru ngaji. Makanya saya kadang-kadang agak marah loh Pak ya, kalau ada guru ngaji ditempatkan di belakang. Saya pernah beberapa kali ceramah di kampung-kampung, di apa namanya itu, Palingkau, di Dadahum, sampai ke Pulang Pisau, kalau hulu sungai juga sampai ke daerah Tanjung. Itu kadang-kadang yang disambut itu cuman saya. Dibukain mobil, disambut, disalamin. Ada kiai di ujung sana, justru itu yang utama. Saya datang jauh-jauh ceramah, pulang selesai. Sedangkan beliau yang di kampung itu membina sebenarnya. Pembinaan sejati Sidin, bukan saya. Makanya saya tidak sepakat loh kalau terlalu sering mengundang orang luar. Nggak sepakat. Kenapa? Karena yang paham dengan kondisi lingkungan dia, yang paham istilahnya guru itu, istilah kata Al-Ghazali adalah pengobat penyakit, dokternya. Maka yang paham itu orang di situ. Kita nih jauh banget ngundang orang Jawa, orang Kalteng, orang Kaltim, jauh-jauh diundang. Ngapain? Ceramah pulang selesai. Makanya mohon maaf Pak ya, Tahadus bin Nikmah, saya diundang beberapa kali kan di Balikpapan. Saya nggak bisa rutin. Ya, bukannya nggak mau ini Pak ya, tapi apa istilahnya, kasihan. Ya, kan di sana masih banyak. Di samping yang kedua, di sana juga banyak ustadz. Ada perasaan juga toh tentunya ya. Ya kan?
Makanya saya tiap kali ngisi ceramah di kampung atau di mana yang saya datangin dulu kiai atau ustadz di sana, minta izin dulu. Karena yang namanya ustadz kiai juga manusia, Pak. Ada perasaan, kok orang jauh diundang, orang dekat nggak diundang. Kan gitu ya, punya perasaan. Ya itulah yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mendebat beliau. Wala yasyghil, dan jangan sibuk. Sibuk apa? Bil ihtijaj, dengan berhujjah ma'ah dengan beliau fi kulli mas'alah, pada tiap masalah, pada tiap persoalan. Ya, kita faham beliau adalah kiai di kampung yang mungkin ilmunya terbatas, tapi beliau istiqomah. Maka di situ kemudian kita hormati beliau. Maka jangan kita berdebat pada tiap persoalan. Wa in alima khata'ah, meskipun kita tahu beliau salah. Sama dengan orang tua kita, Pak ya. Kita tahu bapak kita salah, kita tahu ibu kita salah, jangan didebat. Surah Al-Isra ayat 23 tuh, ya. Apa isinya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini digandengkan dengan ketauhidan. Dan telah menetapkan Tuhanmu, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Termasuk di antaranya adalah imma yablughanna 'indakal kibara, ketika dia berada di dalam pemeliharaanmu dalam keadaan tua renta, salah satu atau keduanya, maka kata Allah apa? Jangan berkata fala taqul lahuma uff, jangan berkata uff. Ini kan kadang-kadang mentang kita sudah berpendidikan tinggi, mama kita mau ngasih sesuatu saran, udah main, kada penting saran pian, itu termasuk off. Maka begitu pula guru kita, ya, karena guru itu juga orang tua kita, ya. Maka jangan sampai kita menyakiti hati mereka meskipun kita tahu dia salah. Kita tahu dia salah, bukan berarti kita membiarkan beliau salah, tidak. Tapi ada adab, ada cara, ada seni bagaimana cara supaya kita nanti memberitahu tanpa harus menyakiti mereka. Dan harus kita cari tahu gimana supaya jangan menyakiti mereka, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disibukkan dengan tiap persoalan lalu menyalahkan beliau meskipun kita tahu bahwa beliau salah. Wala yulqiya baina yadai sajadatahu illa waqta ada'is shalah. Nah, ini lebih kepada adab juga. Janganlah menghamparkan sajadah beliau pas ketika sholat. Jadi begini, Pak, kadang ada ya guru yang terbiasa meletakkan sajadahnya. Ini istilah dalam bahasa tasawuf itu namanya berkhidmat, melayani. Maka jangan kita menghampar sajadah di tempat sajadah beliau. Kenapa? Karena itu ampun istilah tempat beliau, kecuali waktu sholat. Waktu sholat kan otomatis kita mandak itu. Tapi, nah, kecuali waktu sholat tadi. Tapi kalau tidak, itu tempat beliau, kita hormati tempat beliau biasa mandak sajadah atau biasa beliau berzikir misalnya. Nah, setelah itu fa iza faraga yarfa'uha, maka jika telah selesai, maksudnya daripada sholat, yarfa'uha, ambil, angkat kembali, ya. Wala yuksiru nawafilas salati bihadratih, dan jangan yuksir itu banyak nawafilas sholat nawafil, sholat sunat bihadratih, di hadapan sidin. Kenapa jangan banyak sholat sunat di hadapan guru kita yang kita anggap tadi? Kenapa? Supaya jangan istilah kita menghindari penyakit pamer riya. Ada guru nih melihat, wah sholat banyak-banyak nih, jangan di hadapan beliau, di belakang aja, ya. Sama dengan kadang kalau kita lagi ada mintuha, ada wudhu kah, mau ngapain sholat duha, ada mintuha, nggak usah bertampai sholat di hadapan mintuha, di hadapan guru, di hadapan ini. Itu rahasia kita kalau sholat sunat. Kemudian
wa ya'mala ma ya'muru syaikhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatihi. Kemudian sedikit lagi, dan beramal mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau daripada amalan sekedar, lihat, jadi tidak dipaksa juga, sekedar biqadri wus'ihi, sekedar kemampuan dia, wa taqatihi. Tokoh itu apa? Tokoh itu ya semaksimal kemampuan dia. Jadi kalau kita mengamalkan, amalkan sekedar kemampuan dia. Dan misalkan gini Bapak Ibu ya, nanti itu pada bagian lain, kalau misalkan ada yang bertentangan dengan paham kita, kan ada yang bertentangan. Saya paling sering Pak bertentangan dengan paham saya dengan paham guru saya dari dulu ya. Saya nggak langsung dulu melawan, diam aja dulu. Kan banyak kadang-kadang pertentangan, apalagi kalau saya belajar ilmu hadis ya, kemudian tiba-tiba beliau menyampaikan hal yang tiba-tiba bertolak dengan ilmu hadis yang saya pahami, maka di saat itu kadang-kadang jiwa muda kita bergejolak untuk membantah. Maka tahan dulu sampai ada satu waktu kita mungkin berdiskusi dengan beliau. Apa yang kita masukkan sana? Memuliakan dan menghormati, paling tidak beliau adalah guru kita. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, memuliakan, menghormati itu bagian daripada adab, dan adab itu jauh di atas ilmu. Penting mana ilmu sama adab? Jauh penting adab daripada ilmu. Nah, baik, barangkali ini yang saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita bahas pada bab berikutnya tentang memuliakan pada sisi batin atau secara batin beliau. Jadi kenapa saya bilang kita jangan mendebat beliau dulu? Karena ada satu waktu kita pernah mengalami, dulu bapak ibu kita pernah menasihatin kita dan kita nggak paham, kita bantah. Nanti 10-20 tahun kemudian ketika kita udah berumah tangga dan punya anak, baru paham, oh ini dulu yang pernah diajarkan oleh bapak ibu kita. Pernah ngalami Pak ya, dulu kita pernah bantah ibu kita, dulu kita pernah bantah bapak kita karena kita nggak paham. Tapi setelah kita menikah baru kemudian kita paham, oh ini toh dulu yang kenapa bapak ibu dulu ngajar begini ternyata ini hasilnya ya. Kita akan paham kemudian. Sama dengan ketika kita sekolah dulu dilempar oleh kapur, dipukul oleh guru kita nggak paham. Tapi setelah selesai sekolah, setelah kita dewasa baru paham kemudian. Itulah tujuannya. Kenapa kita tidak boleh membantah dulu dengan guru kita? Karena beliau lebih paham tentang rohani kita. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.